Ia adalah ratu pertama dalam sejarah yang dieksekusi dengan dibakar hidup-hidup. Namun tak seorang pun merasa kasihan padanya. Ia egois. Ia memanfaatkan kekuasaan keluarganya untuk memaksa sang pangeran menikahinya. Dan pada akhirnya justru membawa kehancuran bagi keluarganya sendiri. Namun ia terlahir kembali sebagai seorang yatim piatu, dengan seluruh ingatannya tetap utuh. Untuk menebus dosa-dosanya, ia belajar dengan giat dan menjadi seorang ahli bedah terkenal di dunia. Tetapi pada ulang tahunnya yang ke-30, pesawat yang ia tumpangi mengalami kecelakaan. Saat tersadar, ia mengabaikan luka parahnya sendiri dan mati-matian berusaha menyelamatkan penumpang lain. Pada akhirnya ia meninggal karena kehabisan darah. Ketika gadis itu membuka matanya lagi, ia mendapati dirinya kembali ke kehidupan pertamanya sebelum menikah dengan sang pangeran. Ia sangat bahagia melihat keluarganya masih hidup hingga menangis terseduh-seduh. Keluarganya terkejut, mereka belum pernah melihatnya bersikap selembut itu. Kakak keduanya buru-buru menenangkannya, sementara ayahnya berkata bahwa pernikahannya dengan pangeran sudah diatur. Namun gadis itu ingin membatalkan pertunangan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. 2 hari kemudian raja memanggilnya bersama sang ayah. Ia merasa senang karena raja selalu baik padanya. Namun kini ia merasa bersalah karena dulu raja pernah memintanya di ranjang kematian untuk menjadi ratu yang baik dan ia telah mengingkari janji itu. Tiba-tiba sang pangeran muncul, masih bersikap dingin padanya. Raja kemudian menanyakan rencana ekspedisi militer. Gadis itu teringat bahwa dalam ekspedisi tersebut seluruh pasukan akan musnah dan kakak keduanya akan gugur di medan perang. Meski diragukan oleh semua orang, ia menunjukkan hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam misi itu. Raja terkejut, ia tak menyangka gadis itu memahami urusan negara sedalam itu. Tiba-tiba raja merasa pusing dan lemas. Gadis itu segera menyadari bahwa raja menderita diabetes. Namun pada masa itu belum ada yang mengenal penyakit tersebut. Ia pun memberi isyarat bahwa raja mungkin memiliki kadar gula darah tinggi dan menyarankan agar memanggil tabib kerajaan. Semua orang tercengang. Gadis itu menjelaskan bahwa ia telah mempelajari ilmu kedokteran dan menggunakan kesempatan itu untuk meminta pembatalan pertunangan. Ia berkata bahwa dirinya masih terlalu belum dewasa. Meskipun akhirnya raja menyetujui permintaannya, ia memberikan syarat yang hampir mustahil. Ia harus memperoleh sertifikat praktik medis dalam waktu 6 bulan, sertifikat tersulit di kekaisaran. Sang pangeran tidak mengerti mengapa ia menerima tantangan itu. Namun gadis itu dengan tegas menyatakan bahwa ia ingin menjadi seorang dokter. Ia meminta maaf atas sikap kasarnya di kehidupan sebelumnya. Namun mengejutkan, pangeran justru berkata bahwa ia berharap pertunangan itu tidak dibatalkan. Tak lama kemudian gadis itu ditugaskan bekerja di rumah sakit amal. Untuk menghindari perlakuan istimewa, ia menggunakan nama palsu. Namun dokter di sana langsung mengenalinya sebagai bangsawan yang dianggap bodoh. Hanya dari penampilannya, ia dipandang rendah dan sengaja ditempatkan di bangsal terburuk di rumah sakit. Jika kamu bisa kembali ke masa lalu, kesalahan apa yang paling ingin kamu perbaiki?